Bayangkan jika pemerintah secara diam-diam melakukan eksperimen pada pikiran manusia, tanpa persetujuan, tanpa pemberitahuan, tanpa pengawasan publik. Ini bukan adegan film, ini adalah bagian dari sejarah nyata Amerika Serikat, sebuah program rahasia yang berlangsung selama 2 dekade. Namanya Project MK Ultra, dan selama bertahun-tahun, keberadaannya hampir sepenuhnya tersembunyi. Tahun 1950-an, dunia berada dalam ketegangan perang dingin. Amerika Serikat dan Uni Soviet terlibat dalam perlombaan teknologi, senjata, dan intelijen. Ada ketakutan bahwa musuh telah mengembangkan teknik brainwashing. Isu ini menguat setelah beberapa tawanan perang Amerika mengaku membuat pernyataan pro-komunis. Kekhawatiran pun tumbuh. Apakah pikiran manusia bisa dikendalikan? Dalam konteks inilah, Chia memulai proyek rahasia. Tujuannya adalah meneliti teknik interogasi, manipulasi perilaku, dan kemungkinan pengendalian pikiran manusia. Project MK Ultra dimulai secara resmi pada tahun ke-1953. Program ini dipimpin oleh pejabat CIA bernama Sidney Gottlieb. MK Ultra mencakup lebih dari 150 subproyek berbeda. Metodenya sangat beragam, termasuk penggunaan LSD dan zat psikoaktif lain, hipnosis, deprivasi sensorik, serta stimulasi psikologis ekstrem terhadap subjek penelitian. Beberapa eksperimen dilakukan pada relawan, namun sebagian lainnya dilakukan tanpa persetujuan yang jelas dari subjek. Beberapa individu bahkan tidak mengetahui bahwa mereka sedang menjadi bagian dari eksperimen. Inilah bagian yang kemudian memicu kontroversi besar di kemudian hari. Salah satu fokus utama MK Ultra adalah LSD. Pada masa itu, zat ini masih relatif baru dan belum sepenuhnya dipahami dampaknya. Chia ingin mengetahui apakah LSD dapat digunakan sebagai serum kebenaran atau alat manipulasi mental dalam proses interogasi. Eksperimen dilakukan di berbagai lokasi, termasuk universitas, rumah sakit, dan fasilitas rahasia. Dalam beberapa kasus, LSD diberikan tanpa sepengetahuan subjek. Efeknya seringkali tidak dapat diprediksi dan menyebabkan gangguan psikologis serius. Beberapa orang dilaporkan mengalami trauma jangka panjang. Ada pula kasus kematian yang dikaitkan dengan eksperimen ini. Meskipun detail lengkapnya masih menjadi perdebatan hingga sekarang, program tersebut semakin kontroversial ketika fakta-fakta mulai muncul ke publik. Pada tahun 1973, di tengah meningkatnya pengawasan terhadap CIA, sebagian besar dokumen MK Ultra dihancurkan atas perintah Direktur CIA saat itu. Tujuannya adalah mengurangi risiko pengungkapan publik terhadap aktivitas rahasia tersebut. Namun tidak semua dokumen berhasil dimusnahkan. Pada tahun 1975, Komite Gereja di Senat Amerika Serikat mulai menyelidiki aktivitas intelijen pemerintah. Untuk pertama kalinya, keberadaan Project MK Ultra terungkap secara resmi kepada publik. Masyarakat terkejut. Program ini ternyata nyata, bukan teori konspirasi, bukan rumor. Dokumen pemerintah membuktikan bahwa eksperimen terhadap manusia memang pernah dilakukan dalam skala besar oleh lembaga intelijen. Sejak pengungkapan tersebut, MK Ultra menjadi bahan berbagai teori konspirasi. Beberapa klaim menyebutkan proyek ini berhasil menciptakan agen terprogram. Yang lain percaya program tersebut masih berjalan secara rahasia hingga sekarang. Namun, hingga kini, tidak ada bukti kuat bahwa MK Ultra berhasil mencapai pengendalian pikiran total seperti dalam film fiksi. Sebagian besar dokumen menunjukkan eksperimen yang kacau, tidak konsisten, dan seringkali gagal. Hal itu tidak membuat program ini menjadi etis, tetapi juga tidak membuktikan adanya teknologi kontrol pikiran super canggih. Pengungkapan MK Ultra justru memicu reformasi besar dalam pengawasan intelijen Amerika Serikat. Aturan etika penelitian diperketat. Konsep informed consent atau persetujuan sadar dalam eksperimen manusia menjadi jauh lebih diawasi. Namun, bagi sebagian korban, pengakuan resmi datang terlambat. MK Ultra menjadi simbol bagaimana ketakutan geopolitik dapat mendorong keputusan ekstrem. Project MK Ultra adalah contoh nyata bahwa teori konspirasi kadang memang berakar pada fakta sejarah. Ia bukan mitos. Ia bukan fiksi. Ia adalah program rahasia yang benar-benar ada dan kemudian terbongkar. Namun di antara fakta yang terungkap, masih terdapat celah besar. Dokumen yang hilang,
detail yang tidak lengkap. Dan disitulah imajinasi berkembang. Apakah MK Ultra hanya eksperimen gagal yang didorong paranoia perang dingin? Ataukah ada bagian cerita yang tidak pernah sepenuhnya terungkap? Sejarah memberi kita sebagian jawaban, sisanya masih menjadi bahan perdebatan hingga hari ini. Menurutmu, apakah MK Ultra adalah bab gelap yang sudah selesai, atau pelajaran tentang pentingnya transparansi kekuasaan? Karena dalam dunia intelijen, rahasia jarang benar-benar mati. Mereka hanya berubah bentuk.